nasihat dari Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa ketika kita ingin mengkritik pemerintah, maka kita harus contoh sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun itu menasihati Fir'aun. Karena Fir'aun itu sangat zalim, ya, sangat zalim. Akan mungkin lebih zalim daripada pemerintahan Indonesia saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki pembahasan hadis nomor 7. Nah, di dalam hadis nomor 7 di sini, Imam An-Nawawi rahimahullah itu mencantumkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kan, tapi di dalam kitab Arba'in Nawawi sendiri itu hanya diberikan yang riwayat Muslim saja, karena disebutkan yang riwayat Bukhari itu hanya diriwayatkan secara mu'allaq seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan bahas redaksi dari riwayat Imam Muslim rahimahullah. Redaksinya seperti ini. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Muslim. Di dalam hadis ini, ya, artinya yakni dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, ad-dinun nasihah salasan, agama itu nasihat. Ad-dinun nasihah salasan, beliau membacanya atau mengucapkannya selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Jadi agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qulna, kemudian kami bertanya, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, qala lillahi, untuk Allah, wali kitabih, untuk kitabnya, wali rasulih, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslim, wa ammatihim, serta untuk kaum muslim pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Bisa dilihat di Muslim di nomor 55, dan di Bukhari hanya secara mu'allaq saja. Nah, di dalam hadis tersebut, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, tapi sebelum kita kandungannya, di sini ada sedikit fakta menarik, di mana hadis tersebut menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Muhammad bin Aslam at-Tusi, beliau berdua mengatakan bahwa hadis tersebut bisa dikatakan sebagai seperempat daripada agama. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis tersebut itu memadai tujuan agama. Jadi dalam hadis tersebut sudah kandungannya itu sudah mengimplementasikan dari tujuan-tujuan agama. Nah, maka mari nanti kita kita kaji mendalam sebetulnya tujuan daripada agama itu apa. Nah, tujuan daripada agama itu sudah termuat dalam hadis tersebut menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, di dalam hadis tersebut itu baginda Nabi Muhammad SAW menyabdakan ad-dinun nasihah, bahwa agama itu nasihat sebanyak 3 kali. Nah, ada fakta menarik bahwa setiap baginda Nabi Muhammad SAW menyabdakan suatu hal, suatu kalimat itu sebanyak lebih dari sekali. Misal di riwayat lain adalah tardab, itu berarti maknanya pesan yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi itu sangatlah penting.
ibaratnya oleh baginda Nabi itu di bold, di garis bawahi, betul-betul penting, betul-betul urgent, betul-betul perlu diperhatikan lebih lanjut oleh para sahabat Allah atau oleh para umatnya seperti kita saat ini. Nah, di dalam hadis tersebut ad-dinun nasihah, kalau kita lihat secara maknawi, ad-dinun nasihah, ad-din artinya agama, an-nasihah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nah, kan tapi menurut beberapa ulama ahli hadis, tafsir daripada an-nasihah itu tadi itu bukan nasihat. Jadi kalau semisal kita artikan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, kemudian para sahabat bertanya nasihat itu untuk siapa? Untuk Allah. Nah, maka tidak bisa. Kenapa kita harus menasihati Allah Subhanahu wa taala? Maka kandungan yang tepat yang bisa kemudian kita pahami secara secara logis, secara kita pahami sebagai seorang awam, maka an-nasihah itu dari kata nasaha. Nah, nasaha itu sendiri artinya banyak arti. Ada tulus, bersih, murni, cinta dan lain sebagainya. Itu nasaha. Bahkan ada salah satu kata-kata dalam bahasa Arab, nasahatul asala, nasahatul as, yakni menyaring atau mengambil aslun madu, yang dimana madu tersebut kalau dikatakan nasahatul asal itu berarti madunya itu sangat bersih. Nah, sehingga makna nasihah itu tadi itu bisa dikategorikan sebagai, atau artinya bisa kita sebutkan sebagai ketulusan, kebersihan, makanya bersih, suci, tidak ternodai dengan apapun, ya, seperti itu. Nah, maknanya ad-dinun nasihah, mohon maaf jatuh tadi. Ad-dinun nasihah itu berarti agama itu sebagai sebuah ketulusan. Nah, kita itu ditujukan dalam hadis ini bahwa ketika kita ingin beragama, terus kita ingin berislam secara kafah, secara mengikuti baginda Nabi, maka ada sekitar 5 medan atau 5 bidang yang perlu kita tulusi. Perlu kemudian kita tulus dalam bidang tersebut, perlu ada perlakuan khusus dalam beberapa bidang tersebut yang tadi disabdakan baginda Nabi setelah para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, itu tadi. Nah, nasahatul nasahah. Kan tapi dalam bahasa Indonesia, karena nasihat sendiri itu merupakan kata serapan dari nasihah, ad-dinun nasihah, nasihah itu tadi, itu mengalami penyempitan makna. Yang awalnya nasihah itu berarti ketulusan, kebersihan, cinta, damai dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, di bahasa Indonesia diserap menjadi nasihat itu seperti menasihati, menceramahi, memberitahu. Itu ada penyempitan makna. Jadi seringkali kemudian orang balik dalam menyampaikan, atau para pencari ilmu mempelajari ad-dinun nasihah itu tadi, itu seringkali kemudian bingung, agama sebagai nasihat. Nasihat apa yang kemudian perlu disampaikan oleh Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya? Maka di redaksi saat ini kita memaknainya an-nasihah itu sebagai ketulusan, bukan sebagai nasihat. Jadi nasihat memang adalah nasihat, kan, tapi kita maknai ketulusan karena maknanya begitu luas. Bahkan ada yang menyampaikan makna tafsir dari nasihat itu adalah luas, lapang. Itu juga ada. Nah, ad-din itu dari kata dana, artinya dekat. Jadi maksud ad-din atau agama itu tadi itu bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beragama, sebelum kita membahas tentang medan-medan apa yang perlu kita tulusi dalam beragama, kita membahas agamanya terlebih dahulu, basicnya terlebih dahulu. Nah, ketika kita ingin beragama, ingin berislam secara kafah, secara benar, maka ada tujuan yang perlu kita pahami, apakah tujuan tersebut tersampaikan atau tidak. Nah, ketika tersampaikan berarti agama yang kita laksanakan atau praktek yang kita laksanakan dalam beragama itu berarti sudah benar. Nah, tujuannya adalah dari kata dasarnya dana, artinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beragama kan tapi tidak merasa dekat kepada Allah, maka beragama
kita selama ini perlu dipertanyakan. Kita sholat kan, tapi kemudian kita tidak merasa dekat dengan Allah, maka dipertanyakan. Perlu evaluasi lebih lanjut, perlu perbaikan lebih lanjut, sehingga betul-betul kita beragama itu tujuannya atau perasaan yang muncul itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ad-dinun nasihah, agama sebagai nasihat, agama sebagai ketulusan, itu baginda Nabi Muhammad SAW sangat mewanti-wanti kepada kita, sangat mengatakan kepada kita bahwa itu sangat penting seperti itu. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Bahkan sampai beliau menyampaikan sebanyak 3 kali. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa yang namanya ketika baginda Nabi ada pengulangan tersebut berarti ada suatu yang penting. Juga dengan ayat-ayat Allah yang lain, firman-firman Allah. Itu juga ketika ada pengulangan berarti ada sesuatu yang penting. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu diulang beberapa kali. Sehingga ad-dinun nasihah, agama sebagai ketulusan inilah itu perlu kita pahami bersama, perlu kita jaga. Ketika kita sudah mengetahui apa saja yang perlu kita tulusi dalam beragama, maka perlu kita jaga, perlu kita laksanakan. Yang pertama, setelah ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ad-dinun nasihah yang pertama itu ditujukan kepada lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bukan berarti kemudian setelah kita beragama kita menasihati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, kita merasa dekat kepada Allah. Nah, apa implementasinya? Apa pengaplikasiannya? Ya, ini yang pertama, kita harus bertauhid. Kita harus menyembah Allah, ya, kita harus meyakini dan melakukan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada syirik, tidak ada menyekutukan Allah dengan suatu yang lain, tidak membuat perantara antara kita dengan Allah, itu tidak perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi tidak perlu kemudian perantara dengan siapa, dengan benda apa, itu tidak perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada urat-urat nadi kita, sehingga langsung kemudian ketika kita ingin menyembah Allah, langsung kita sholat. Ketika ingin kita meminta kepada Allah, langsung kemudian kita minta kepada Allah. Tidak perlu kemudian dengan perantara itu Allah tidak perlu. Setelah bertauhid, kita juga harus meluruskan niat, ya, seperti pembahasan kita di chapter-chapter sebelumnya. Niat itu penting, niat, praktek itu semua penting. Jadi makna ad-dinun nasihah, nasihatul lillah, nasihat kepada Allah, ketulusan kepada Allah, itu bermakna kita harus tulus kepada Allah dengan cara kita tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah, kita tidak membuat sesembahan tandingan kepada Allah, kemudian kita tetap menyembah Allah, bertauhid kepada Allah dengan disertai kita lurus niat kita, maka itu termasuk dari ad-dinun nasihah, nasihat lillah, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian medan yang kedua setelah lillah, wali kitabih, kepada kitabnya, kepada Al-Quran, kepada Injil, Taurat, Zabur, dan suhuf-suhuf yang lain. Tapi kalau yang sekarang, karena yang lain yang seperti Taurat, Injil, suhuf itu sudah tidak berlaku, maka yang perlu kita nasihah, yang perlu kita tulusi, yakni Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian kita menasihati atau kita tulus kepada kitab? Yakni yang pertama dengan kita meyakini bahwa kitab yang ada, Al-Quran tersebut, itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada kita untuk mendomani kita, untuk memberi kita petunjuk. Sehingga setelah kita yakin, maka kita pelajari. Karena Al-Quran ketika kita hanya membacanya saja,
ya memang berpahala kan, tapi untuk jadi pedoman itu masih kurang. Masih kurang, perlu kita pelajari. Nah, setelah kita yakin, kita pelajari, dan setelah kita pelajari kita jadikan pedoman. Ya, seperti sebuah buku panduan. Ketika kita ada benda-benda elektronik dan lain sebagainya, pasti ada buku panduan. Nah, tidak mungkin kemudian kita hanya yakini itu buku panduan untuk alat elektronik kita. Tidak mungkin, tidak bisa hanya kita yakini oh itu buku panduan. Kita harus membacanya, harus mempelajarinya. Ya, karena Al-Quran itu dari bahasa Arab, maka kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung kita untuk memahami Al-Quran tersebut. Nah, baru kemudian ketika sudah kita pelajari, kita jadikan pedoman. Nah, adapun untuk yang lain selain daripada pedoman, kita bisa membacanya. Man qara'a harfan bin kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha la kullu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an itu akan mendapat satu kebaikan, di mana satu kebaikan itu sama seperti 10 kebaikan. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, kan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu hanya membacanya saja. Dan ada tingkatan yang lebih lanjut lagi, kita menghafalnya, kita menjadi penjaganya Al-Qur'an. Kalau lebih-lebih di tingkatan selanjutnya lagi, kita sudah ketergantungan dengan Al-Quran, kita menjadi ahli Al-Quran, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbagai cara dari kita tulus terhadap kitab-kitabnya Allah, wali kitabih itu tadi. Nah, kemudian setelah wali kitabih, baginda Nabi Muhammad sabdakan wali rasulih, kepada rasulnya, kepada baginda Nabi, kepada nabi-nabi yang lainnya, pada rasul-rasul yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah membenarkannya. Nah, seperti tadi yang di kitab, kita harus yakin terlebih dahulu. Kita membenarkan, kita yakin bahwa ada seorang yang maksum, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan wahyu, di mana itu untuk kita jadikan sebagai uswah hasanah, sebagai pedoman. Nah, setelah kita yakin, membenarkan, kita kemudian tulus untuk berittiba. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak akan diturunkan kepada kita kecuali untuk uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Jadi kita melaksanakan kehidupan sehari-hari itu harus berittiba, mencontoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa bedanya dengan ittiba dengan taklid? Ittiba dengan taklid itu berbeda. Nah, ittiba itu tabi'u, mengikuti. Tapi taklid itu juga sama mengikuti, akan tapi mengikuti dengan tidak tahu dasarnya, dalilnya, tujuannya, bahkan manfaatnya. Jadi ketika kita berittiba, kita mengikuti akan tapi tahu ilmunya. Berbeda dengan taklid, kita hanya ikut-ikutan saja. Nah, beda antara mengikuti dengan ikut-ikutan. Nah, itu beda. Ya, yang diperintahkan ketika kita ingin ad-dinu nasihatul rasulih, kita menasihati atau kita tulus kepada Rasul Allah, maka bukan hanya sekedar kita taklid, akan tetapi kita harus ittiba, kita mengikuti. Bukan hanya ikut-ikutan saja, saya ikut ulama A, saya ikut ulama C, kan, tapi kita saya tahu dalilnya, saya tahu ini sahih atau dhaif, maka saya ikuti. Seperti itu. Nah, setelah wali rasuli setelah wali rasuli, kemudian medan yang keempat ya, 1, 2, 3, 4 ya, keempat itu wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin umat muslim. Nah, di sini pemimpin umat muslim itu para ulama hadis menafsiri ada 2, yakni ulama dan umara. Jadi ada 2, ulama dan umara. Di mana ulama itu pemimpin orang muslim yang memimpin kita dalam bidang ilmu, dalam bidang keagamaan. Kata umara itu pemimpin yang memegang amr,
yang memegang kendali, yang memegang pemerintah, yang memegang pemerintahan. Nah, itu umara. Jadi berbeda antara ulama dan umara. Karena itu sama-sama dikategorikan sebagai a'immatul muslimin. Nah, apa an-nasihah, ad-dinu nasihah, nasihatu a'immatul muslimin? Pertama kita bahas yang ulama terlebih dahulu. Nah, ulama, ketika kita ingin tulus kepada ulama, maka dengan cara yang pertama adalah menghormati ilmu-ilmu mereka. Nah, kita yakini bahwa ulama-ulama ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sehingga kita taati, sami'na wa ta'na, kita taati, kita pelajari, kita ta'zim, mari termasuk daripada ad-dinun nasihah, nasihatu li'a'immatil muslimin. Nah, cara menghormatinya, yakni yang pertama dengan mengamalkan ilmu-ilmunya selama itu baik. Jadi, itu tadi, jangan hanya sekedar taklid, akan tapi ittiba. Kita mengikuti ulama, kita menghormati ulama, akan tapi tahu apa yang diucapkan ulama tersebut sesuai dalil. Kita harus tahu. Kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, kita harus tahu, kita berittiba. Jadi ketika ada ulama yang kemudian salah, maka kita nasihati. Tentunya nasihati dengan benar, dengan kerendahan hati, dengan sopan, dengan penuh ta'zim itu tadi. Sehingga yang pertama adalah menghormati. Nah, cara menghormatinya yakni dengan kita menjalankan atau mengamalkan segala ilmu-ilmu yang ia berikan. Karena ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Sudah hanya besar-besar saja tanpa ada buah yang tumbuh daripadanya. Nah, kemudian selain daripada kita melaksanakan ilmu yang diberikan, kita juga menghormatinya dengan memperhatikan betul-betul ilmu yang ia sampaikan. Jangan asal kemudian kita mengambil hukum dari sumber-sumber sanad-sanad yang tidak jelas. Hanya kemudian mencari Google saja, kita googling tanpa kemudian memperhatikan mazhab, memperhatikan sanad-sanad, memperhatikan adab-adab yang lain. Itu jangan. Kita harus utamakan fatwa-fatwa ulama dan jangan kemudian kita membuat fatwa seenaknya sendiri. Kita dengan logika kita cari jalan sendiri seenaknya sendiri, maka itu tidak boleh. Itu tidak termasuk dari ad-dinun nasihah, nasihatul a'immatil ulama, li'ammatil mu'minin, li'ammatil muslimin dalam bab ulama. Nah, adapun bagian yang kedua yakni umara, kita tulus kepada umara yakni dengan dua cara. Yang pertama taat ketika benar dan nasihat ketika salah. Karena yang namanya umara, ulama pun juga itu masih manusia biasa. Bahkan Nabi sekalipun itu masih manusia biasa. Jadi ada kemungkinan untuk berbuat salah, itu ada kemungkinan. Bedanya ketika Nabi dan para Rasul itu bersifat maksum, suci dari dosa-dosa. Tapi ketika ulama, umara itu bukan seperti Nabi. Ulama, umara itu bukan seperti Nabi. Jadi ada kemungkinan untuk melakukan dosa, kesalahan, luput itu pasti ada. Nah, caranya ketika kita menghadapi umara atau pemerintah itu sendiri, itu ketika benar ada aturan regulasi yang sekiranya demi kemakmuran masyarakat, demi kemaslahatan bersama, memang impactnya itu baik dan tidak melanggar syariat Islam, maka kita laksanakan sami'na wa ta'na. Nah, kan tapi sebaliknya ketika ternyata ada umara yang salah, membuat kebijakan yang sewenang-wenang, melakukan korupsi, melakukan nepotisme dan lain sebagainya, maka kita nasihati, kita sampaikan. Nah, adapun nasihat itu tadi kita laksanakan dengan baik. Sama seperti ucapan dari nasihat dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, bahwa ketika kita ingin mengkritik pemerintah, maka kita harus contoh sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun itu menasihati Fir'aun. Karena Fir'aun itu sangat zalim, sangat zalim. Bahkan mungkin lebih zalim daripada pemerintahan Indonesia saat ini. Nah, kan tapi apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa menasihatinya bukan dengan demo, bukan dengan membakar ban di depan istana Firaun, bukan dengan teriak-teriak,
Kan tapi Nabi Musa alaihissalam itu langsung datang ke hadapan Fir'aun dan menasihatinya. Kan tapi outputnya apa? Hasilnya apa? Fir'aun tidak bertaubat. Ya, sama seperti protes yang sudah berpuluh-puluh tahun, 30 tahun, bahkan mungkin ada ya 20 tahunan lah. 20 tahunan yang di Kamis apa itu, yang demo setiap hari Kamis, yang pakai itu, yang menuntut kepada para pelaku kekerasan HAM pada saat tahun 98. Maka sama juga, itu dosa daripada ngeyelnya pemerintah itu tidak dibebankan kepada kita. Ketika pemerintah bodoh amat, ketika kita sudah bersusah payah untuk menasihati, mengkritik, kemudian pemerintah acuh tak acuh, tidak mendengarkan, maka bukan urusan kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita sampaikan dengan santun. Ketika kita demo, kita sampaikan dengan santun, tanpa kerusuhan, tanpa merusak fasilitas-fasilitas, tanpa merugikan orang lain. Ya, kita sampaikan aspirasi kita. Nah, kalau perlu ketika besok ada event untuk konstitusi, ketika kita memilih lagi baik legislatif maupun eksekutif, kita manfaatkan betul-betul itu adalah usaha kita, salah satu ikhtiar kita untuk untuk memilih pemerintahan umarok berikutnya itu yang lebih baik. Karena pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya. Ketika pemimpinnya bobrok, pemerintahannya bobrok, berarti masyarakatnya juga bobrok. Ketika pemimpinnya korupsi, maka masyarakatnya pun juga korupsi. Maka ketika kita membahas ya tentang taat, menasehati, mengkritik umarok atau pemerintah ulil amri tadi, itu sebenarnya penjelasannya cukup panjang. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian, ya banyak. Tapi yang menjadi tugas kita ketika kita merasa pemerintahan saat ini zalim, pemerintahan saat ini tidak becus, maka tugas kita adalah menyampaikan, kita menasihati. Adapun nasihat tersebut harus sesuai koridor-koridor agama kita, koridor-koridor moral kita. Harus dengan santun, tidak boleh merusak fasilitas-fasilitas, tidak boleh merugikan yang lain. Nah, adapun ketika kita membahas tentang pemimpin, ulama dan umara, itu ternyata ada 3 jenis negara, di mana ada negara yang baik, negara yang buruk, ada yang negara yang sial atau yang lebih buruk daripada yang buruk. Negara yang baik ini kalau kita membahas tentang syakhsiyah dalam Islam, itu ketika ulama di atas umara. Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh umara itu sesuai dengan kesepakatan para ulama yang alim. Nah, jadi tidak ada atau minim terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat atau tidak untuk demi kemaslahatan masyarakat, itu sangat minim. Tapi ketika negara itu buruk, ketika ulama dan umara itu berpisah, sekuler. Jadi umara menjalankan pemerintahan, umara acuh tak acuh. Jadi umara menjalankan pemerintahan, ulama acuh tak acuh. Jadi ketika ada kebijakan yang rusak, yang keluar dari koridor agama, ulamanya diam saja. Itu negara yang buruk. Tapi lebih buruk lagi ketika ulama itu di bawah umara. Jadi ulama dibuat sebagai tameng, dibuat sebagai alat legitimasi kekuasaan. Jadi kebijakan-kebijakan yang sekiranya hanya menguntungkan bagi para pemimpin dan kroni-kroninya, itu kemudian oleh para ulama itu dibuat bersih. Nah, seakan-akan rakyat kemudian harus sami'na wa ta'na, dibuat didoktrin bahwa kebijakan yang menyengsarakan rakyat tersebut itu adalah baik. Nah, itu yang paling buruk. Jadi ulama di bawah umara. Sehingga ketika ada yang zalim tersebut, tugas kita hanya menyampaikan. Adapun output atau hasil kita serahkan kepada Allah. Bahkan Firaun pun ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam menyampaikan nasihat secara baik, ya tidak ada hasilnya. Firaun
tidak mau bertobat. Nah, tapi apakah Nabi Musa itu gagal? Nah, tidak. Akhirnya atas izin Allah Fir'aun ditenggelamkan. Nah, begitu juga dengan kita. Jika kita ingin menyampaikan yang hak, yang benar kepada pemerintah yang zalim, maka tugas kita hanya itu. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Saja kemudian pemerintah yang zalim tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Fir'aun, kita tidak tahu. Maka cukup kita sampaikan aspirasi kita dengan baik. Nah, kemudian kita bersabar dan menyerahkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, medan yang terakhir adalah wali aimmatil muslimin ammatihim, kepada kepada umat muslim wa ammatihim, pada umat muslim pada umumnya, kepada sesama kita. Nah, apa ibaratnya kalau disana warga jaga warga. Nah, seperti itu. Jadi nasihat sesama kita itu atau ketulusan sesama kita implementasikan dengan yang pertama, kita saling menasihati, saling beramar ma'ruf nahi mungkar, kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita tingkatkan solidaritas kita, bineka tunggal kita. Kita saling berempati, saling menutupi aib, sehingga nanti terbentuk suatu ukhuwah Islamiyah yang solid. Nah, jadi dengan 5 medan tersebut, dengan Allah, wali kitabih, kitabnya Allah, kemudian rasulnya Allah, pemimpin kita, dan sesama kita harus tulus, harus mengimplementasikan ad-dinun nasihah itu secara kafah, secara menyeluruh, sehingga agama yang kita laksanakan bisa berdampak baik kepada kita, yang kita buktikan dengan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat kami atau saya sampaikan, yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga yang segini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua, dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.